Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya, kali ini eh panggilannya Ustadz apa kakak nih? Kakak aja lah, Dak. Nah, di sini Ustadz menggantikan peran Ustadz Toton sementara karena ada penilaian untuk ujian PLP di kampus Umuba. Dan pada materi kali ini yaitu kita akan membahas jaringan komputer pendahuluannya. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang yang namanya yaitu perangkat hardware dan software. Nah, sekarang kita memasuki perangkat jaringan namanya. Jadi ada perangkat hardware, software, ada perangkat output, input. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat jaringan. Biasanya kalau orang identik dengan jaringan, pasti orang mengira itu modem yang lebih terkenal. Ada WiFi, dan lain sebagainya. Ini dia dasar-dasar jaringan komputer, yaitu ada apa itu jaringan komputer, sejarah jaringan komputer, klasifikasi jaringan, topologi jaringan, protokol, dan arsitektur. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut. Ini dia pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, bisa kita lihat. Nanti kita ketahui ada namanya topologi ya. Topologi itu yaitu ke satu server diikuti oleh beberapa PC. Server itu PC juga, cuman dia PC induk atau PC pusatnya. Kemudian ada database, scanner, dan printer. Nah, penghubung mereka ini itu disebut dengan hub. Nanti menggunakan kabel LAN namanya. Itu dia. Nah, ini yang disebut dengan topologi. Kemudian dia akan saling terhubung antara satu dengan yang lain. Ini dia. Nah, kemudian tujuan dari jaringan komputer adalah yang pertama itu sebagai sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, hard disk. Nah, ada namanya connecting printer. Nanti kita bisa dia bisa antara satu komputer ke komputer lain untuk mengeprint satu printer. Nah, satu tempat yaitu yang namanya tadi itu server induk, server penghubung antara PC 1, PC 2, PC 3. Tahu PC? Apa itu PC? Personal komputer. Nah, kemudian ada namanya komunikasi. Contohnya surat elektronik. Mungkin dulu kita pernah belajar yang dari SD Layar, mungkin tahu itu surat elektronik. Apa contohnya? Email. Nah, bagus, dia masih ingat. Yaitu email. Email itu disebut dengan surel atau surat elektronik. Kemudian ada lagi instansi messaging. Messaging misalnya apa namanya tuh? Messenger, WhatsApp, dan satu lagi chatting. Nah, chatting itu biasanya dua arah, berlawanan dua antara satu pihak ke pihak yang lain. Nah, kemudian akses informasi, contohnya web browsing. Nah, ini web browsing apa? Ada yang tahu apa itu web browsing? Ada yang tahu? Nah, web browsing ini biasa kita sebut dengan search engine, atau lebih kita kenal dengan apa? Aplikasinya. Ada yang tahu softwarenya? Google, apa lagi? Ya, Chrome, Mozilla, Firefox, dan banyak yang lain. Cuman yang lebih familiar biasa kita kenal yaitu Google atau Chrome. Nah, kita lanjut. Manfaat jaringan yaitu yang pertama itu resource sharing. Seluruh program peralatan khususnya data bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi, resource, dan memakai. Kemudian reliabilitas tinggi, adanya sumber alternatif persediaan atau backup.
Backup itu yaitu ada data kedua maksudnya disimpan. Kemudian skalabilitas, kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Kemudian ada untuk umum, itu akses ke informasi yang berada di tempat jauh. Nah, dari tempat sini misalnya ada tempat yang lebih jauh lagi. Kemudian komunikasi orang ke orang. Nah, itu dia yang disebut dengan chatting, komunikasi orang ke orang, ya kan? Kemudian ada lagi hiburan interaktif, misalnya YouTube dan lain sebagainya. Ada GoTube, TikTok. Nah, itu termasuk hiburan interaktif. Nah, sebenarnya ini ada sejarah jaringan komputer. Mungkin kita tidak membahas tentang ARPANET, NSFNet. Kita cuma membahas intinya itu, yaitu internet. Karena waktu terkendala waktu. Kita langsung saja. Nah, kita langsung saja. Ada internet. Internet antar ARPANET dan NSFNet disebut dengan internet. Nah, itu adalah jadi satu. Itu ujungnya. Sebenarnya itu sejarahnya tadi ya. Dari ARPANET, NSFNet itu sejarahnya. Kemudian hinggalah disebut menjadi internet. Nah, pada 1 Januari 1983, TCP atau IP, ada yang tahu itu IP? Apa contohnya? Berapa nomor IP misalnya? Hah? Biasanya kalau orang sharing printer atau sharing jaringan menggunakan LAN itu ada namanya IP. Untuk antara satu komputer 3 misalnya sharing ke komputer 4 misalnya. Tanpa penggunaan Bluetooth tapi menggunakan kabel misalnya. Apa? Contohnya IP nih. Garing 192 misalnya 168 satu misalnya kosong misalnya. Ini yang disebut dengan IP address biasanya kita sebut ya. Nah, kemudian jaringan terus berkembang hingga tahun 1940 menjadi 3000 jaringan. Ini pemakai usernya sudah mencapai 3000 pada tahun 1990. Kemudian jaringan 200.000 komputer terkoneksi ke internet. Nah, itu dia ada 200.000 komputer pada zaman itu. Kemudian pada tahun 1992 host ke 1 juta terhubung. Nah, pada tahun 1992 internet mulai digunakan oleh 1 juta orang. Nah, kemudian 1995 banyak backbone dan jaringan regional alat perekat internet atau TCP yang Ustaz sebut tadi yaitu IP. Itu mulai menggunakan IP dia. Nah, dah mungkin itu pembelajaran kita pada kali ini seputaran internet. Mungkin kita tidak membahas terlalu dalam karena terkendala waktu, tidak sampai membahas tentang jaringan 2G, 3G dan 4G. Dan yang terbaru itu ada jaringan namanya 5G. Nah, di generasi 4.0. Itu nanti kalian akan belajar bersama Ustaz Toton, insyaallah. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang kurang paham, boleh bertanya nanti sama Ustaz di luar atau sama Ustaz Toton boleh juga. Ada pertanyaan? Persilakan. Terkait jaringan nih, nah, karena ini familiar ini sekarang nih sudah serba jaringan, apa-apa pakai jaringan. Tidak ada koneksi data, perlukan juga jaringan. Mati lampu, tidak ada jaringan. Androidnya tidak berfungsi, paling scroll beranda, lihat-lihat foto, itu aja fungsi. Nggak bisa lihat-lihat TikTok dan segala macam. Nah, ada yang bahkan ada jaringan yang terbaru di era Elon Musk nih. Nah, dia menginvestasikan yang namanya Starlink, yaitu orang-orang yang di tengah hutan selagi ada listrik asal dicolok maka akan mendapatkan jaringan karena dia langsung ke satelit atas. Itu dia. Sudah canggih. Ini di era sekarang, mungkin di era kalian besar besok lebih lagi daripada itu. Nah, paham tuh? Tidak ada yang bertanya? Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada kesalahan Ustadz atau terlalu cepat karena dikejar waktu ini aja belum selesai sebenarnya. Nah,
Mungkin terkendala waktu, Ustadz ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Ustadz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.